Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Om wilaheng astuna masidon sekaring pawenangan matur sembah nuwun. Terima kasih buat dulur-dulurku semuanya yang sudah support dan dukung channel ini. Tetap dukung dengan like, subscribe, dan share apabila video-video dari channel ini berkenan di hati panjenengan semuanya. Pada kesempatan kali ini tidak lupa mari kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam yang telah memberi kita kesempatan, keberkahan, kemuliaan, kenikmatan hidup di alam semesta ini. Dan tidak lupa rasa hormat dan bakti kita kepada kedua orang tua kita yang telah mengandung, melahirkan, membesarkan, mendidik kita. Juga kepada para leluhur-leluhur kita, kepada sesepuh bini sepuh, dan juga guru-guru kita yang telah memberi pengetahuan dan pencerahan kepada diri kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang sholat versi Jawa. Apakah orang Jawa mengenal sholat? Dalam ajaran Jawa atau tuntunan Jawa, sholat itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa daerah. Sholat itu bahasa Jawa, sembahyang. Nah, sholah atau sholat itu adalah tingkah laku. Nah, jadi dalam Jawa, sholat itu diambil dari kata sholah. Sholah itu tingkah laku. Makanya dirikan atau tegakkan sholat. Kita menanamkan dalam diri kita agar sholah ataupun tingkah laku kita jauh dari keburukan, selalu menebarkan kebaikan kepada orang lain. Jadi dalam versi Jawa, sholat itu adalah apa yang harus kita lakukan sehari-hari melalui tingkah laku kita ataupun sholah laku kita, budi pekerti kita, tata krama kita, dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari antara diri kita dan orang lain. Ini namanya sholah laku. Jadi sholatnya orang Jawa di saat suwung, nah itu menghasilkan sholah. Wujudnya yaitu sholah laku, di mana orang ini dalam kehidupan sehari-harinya bisa memiliki adab ataupun akhlak dalam hidupnya. Nah, sebenarnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, untuk mencegah perbuatan keji dan munkar, kamu harus memiliki akhlak yang baik, budi pekerti yang luhur, tata krama. Nah, ini sebenarnya sholat. Hanya tegakkan. Akhlakmu itu tiang agama. Jadi orang-orang yang beragama itu dinilai dari akhlaknya, dari tingkah lakunya, sehari-harinya, bagaimana cara dia menghadapi orang lain, bagaimana dia bermasyarakat, bersosial. Sebenarnya di situ nilainya. Walaupun kita mau sholat setiap hari, rutin, tetapi tingkah laku atau adab
atau akhlak kita belum bisa membenahi, itu berarti sholatnya belum khusyuk. Sebenarnya ada. Makanya ajaran Jawa itu hanyalah diajari apa? Budi pekerti, welas asih, anggah ungguh, tok kromo. Itu sudah puncak dari ajaran ataupun keyakinan. Semua keyakinan pasti mengajarkan ini puncak, di mana kita bisa melakukan kebajikan, bisa melakukan kasih sayang, saling memaafkan, menebarkan budi luhur kepada yang lain. Jadi ajaran leluhur Jawa itu sebenarnya ajaran tingkat tinggi kalau ilmunya, ma'rifat. Karena orang-orang yang bermakrifat itu sudah tidak mikir masalah keyakinan, tidak mikir masalah agama. Agama itu ageman. Sing pantes ya gawe, dan sing penting gawe awakmu apik. Bukan pameran, apik-apikan klambi. Gawe awakmu apik, berarti seluruh tubuhmu menjadi baik. Baiknya tubuh kita itu terwujud pada apa? Akhlak kita, budi pekerti kita. Nah, disitulah sebenarnya sholat. Kalau orang Jawa, makanya orang Jawa itu ajarannya yang penting uripmu becik wis cukup. Sholahmu sing apik, tata kramamu sing luhur. Ajenono marang siji lan sijine. Kalau orang hidup bisa seperti itu, wah, dunia itu rukun. Tidak ada orang saling berdebat, tidak ada orang saling bertengkar, tidak ada yang tinggi-tinggian, tidak ada yang merendahkan. Karena apa? Sholahnya bagus, benar-benar menegakkan sholah. Itu yang harus kita pahami. Bukan hanya sholat, tapi setelah sholat kelakuannya ya sama saja, itu ya bodoh. Sholatmu wujudkan dengan sholah lakumu. Di saat kamu sholat juga wujudkan dengan tingkah lakumu dalam sehari-hari. Di saat kamu menghadap ke Tuhan dan di saat kamu menghadapi yang lainnya. Jadi kena ke Tuhan juga, ke sesama juga kena. Bukan hanya ke Tuhan saja, tapi ke sesamanya juga. Tidak bagus, sama saja bohong. Karena harus bersinergi. Antara Tuhan dan sesama makhluknya. Karena apa? Cara kita mengenal Tuhan, yaitu kita harus mengenal makhluknya juga, makhluk ciptaannya juga. Cara menghargai Tuhan sama juga harus menghargai makhluk ciptaannya juga. Itu harus. Kalau sampai tidak memahami antara sesama, sampai tidak mungkin bisa memahami Tuhan. Sampai paling hanya omong kosong, merasa paling benar, merasa sok benar, tapi sebenarnya kebingungan, tidak paham melakukan kesalahan sendiri. Yaitu sebenarnya dari ajaran-ajaran terdahulu. Makanya ajaran leluhur itu diresapi kembali. Jangan buru-buru disalahkan kalau sebelum memahami. Karena apa? Orang dulu itu sudah sholat semua. Dengan apa? Dengan tingkah lakunya. Makanya adanya ajaran tata krama budi pekerti itu karena apa? Mereka melakukan sholat. Sholat itu sholat. Sholat laku, tingkah laku kita dalam sehari-hari. Apabila kita memang benar-benar bisa menghargai satu dengan yang lainnya, udah, itu adalah puncak dari segala ajaran.
budi pekerti luhur, tata krama, adab, sopan santun. Kalau dalam bahasa Jawanya yaiku apa kuwi budi pekerti luhur, tapi kalau dalam ajarannya itu akhlak. Jadi yang penting itu orang akhlaknya. Sholat itu ya akhlakmu itu sendiri. Kalau kamu tidak bisa menjaga ataupun menata akhlakmu sendiri, ya sama saja kamu mau sholat berapa tahun percuma. Nah, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Marilah kita bersama-sama, kita kembali kesadaran diri kita agar kita bisa saling merangkul satu dengan yang lainnya, agar kita lebih menyayangi, mengasihi satu dengan yang lainnya, agar tercipta benar-benar rahmatan lil alamin. Kita bisa merahmati seluruh makhluk di alam tanpa membedakan satu dengan yang lainnya, karena semua adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Salam.